Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Rizka Nur Amalia, NIM 11231676 dari program studi akuntansi Universitas PPD. Pada video kali ini aku akan membagikan bagaimana tutorial skala Likert. Skala Likert adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Untuk menggunakan skala Likert, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Sedangkan untuk validitas dan reliabilitas tujuannya untuk membuktikan kebenaran suatu butir yang dikatakan sahih atau benar apabila butir tersebut mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang diukurnya. Nah, ini bisa dilihat skala Likert di kuesioner. Kita mengambil dampak media sosial dengan pertanyaan sebanyak 36. Dari total 36 pertanyaan itu kita masukkan ke Google Formulir. Nah, di sini bisa dilihat untuk penilaiannya itu sangat setuju dinilai 1, setuju dinilai 2, ragu-ragu dinilai 3, tidak setuju dinilai 4, sangat tidak setuju dinilai 5. Nah, sebelumnya ini udah aku isi dari total 36 pertanyaan. Nah, dari 36 pertanyaan ini diisi sebanyak 36 responden. Dan nanti hasil akhirnya akan disatukan di aplikasi Excel. Berikut hasil dari jawaban 36 pertanyaan dari 36 responden. Nah, dari hasil ini untuk penilaiannya itu sangat setuju atau SS dinilai 1, setuju dinilai 2, ragu-ragu dinilai 3, tidak setuju dinilai 4, dan sangat tidak setuju dinilai 5. Nah, untuk mendapatkan hasil total pilihan responden untuk sangat setuju, setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju, sangat tidak setuju, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kontif dan kita plug dari range B2 sampai AK37. Kemudian kita klik Fn plus F4 untuk mengunci dan kita tambahkan kriteria. Nah, ini kan kita mau mencari nilai dari sangat setuju. Nah, itu kita pilih nilai 1 dan tutup kurung dan kita enter. Untuk yang lainnya itu sama aja, tinggal kita sorot ke bawah. Untuk lebih gampangnya cuman tinggal ganti kriterianya, misal setuju 2, ragu-ragu kita ganti 3, tidak setuju kita ganti 4, dan sangat tidak setuju kita ganti 5. Itu aja sih. Kemudian untuk menghitung total skala Likert, ini itu hasil dari jumlah responden dikali nilai skor, yaitu 295 dikali 1, dan sangat setuju itu 394 dikali 2, dan seterusnya. Dan ini total skala Likertnya ini kita jumlah. Selanjutnya untuk mencari skor maksimum itu jumlah seluruh pilihan responden dikali nilai skor tertinggi, yaitu hasil perhitungan dari 1296 dikali 5 dan hasilnya 6480. Kemudian untuk mencari skor minimum itu hasil perhitungan dari jumlah responden dikali nilai skor terendah, yaitu 1296 dikali 1. Yang terakhir untuk mencari indeks total skor dibagi skor maksimum dikali 100%, yaitu 3291 dibagi 1296 dikali 100%. Nah, untuk hasil indeksnya diperoleh 50,79% dan untuk interval penilaiannya kebanyakan responden memilih ragu-ragu. Nah, untuk hasil penilaian interval itu 40% sampai 59,99%. Oke, untuk melakukan pengujian pertama-tama kita buka aplikasi SPSS dan ke variable view. Untuk variabel yang pertama atau kolom 1 itu form 1, type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya 0. Bisa dilihat bagaimana cara pengisiannya. Kemudian sama pada form 2, type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya 0. Ya, bisa dilihat bagaimana cara pengisiannya. Kemudian apabila sudah selesai dimasukkan atau diatur dari form 1 sampai form 36, kemudian ditambah total, kita akan beralih ke data view. Di data view ini kita akan memasukkan atau menginput hasil dari kuesioner 36 responden. Untuk mempermudah, kita akan split screen dan kita copy saja. Oke, setelah semua sudah di copy atau dimasukkan ke data view, kita kembali full screen di aplikasi SPSS. Nah, di sini bisa dilihat tampilannya. Oke, untuk melakukan pengujian, pertama-tama kita ke menu Analyze, kemudian kita pilih Correlation, dan kita klik kiri menu Bivariate. Oke, pada tampilan Bivariate Correlation ini
ini, butir-butir pada kotak kiri kita masukkan ke kolom variabel, mulai dari formulir 1 sampai total. Dan pada kolom correlation coefficient kita pilih Pearson, dan pada kotak dialog test of significance kita pilih one-tailed, kemudian kita klik OK. Oke, inilah hasil outputnya. Bisa dilihat bagaimana tampilannya. Kan tampilannya kayak gini, kayak susah dibaca. Nah, untuk biar terlihat rapi dan memudahkan kita dalam pembacaan tabel, pertama kita klik kanan atau double klik pada tabel output. Kemudian di sini kita pilih pivot, kemudian kita klik edit dan kita pilih pivoting triangle, dan akan muncul gambar pada tampilan. Kita pindahkan kotak di kolom ke layer, dan kotak statistik kita pindahkan di row ke kolom. Nah, ini bisa dilihat hasilnya jadi lebih rapi, jadi lebih mudah dibaca. Nah, untuk analisisnya kita atur dulu. Untuk variabel yang kedua yang dimunculkan itu adalah total. Oke, untuk menganalisis uji validitas ini digunakan test of significance satu sisi atau one-tailed. Nah, dari hasil perhitungan ini didapat interpretasi. Yang pertama, probabilitas antara form atau butir 1 dan total butir adalah 0,003, yang berarti probabilitas kurang dari 0,05. Dan probabilitas antara butir 2 sampai 13 dan total butir kurang dari 0,05. Probabilitas antara butir 15 sampai 17 dan total butir kurang dari 0,05. Probabilitas antara butir 20 sampai 23 kurang dari 0,05. Probabilitas antara butir 25 sampai 35 kurang dari 0,05. Yang terakhir, probabilitas antara butir 14, 18, 19, 24, dan 36 dan total butir lebih dari 0,05. Oke, ketika suatu pengukuran dinyatakan valid apabila memiliki korelasi yang signifikan. Bisa dikatakan signifikan jika probabilitas kurang dari 0,05. Oke, berdasarkan hasil interpretasi tadi, dapat disimpulkan bahwa butir 14, 18, 19, 24, dan 36 tidak signifikan karena probabilitas lebih dari 0,05. Maka dari itu butir pertanyaan 14, 18, 19, 24, dan 36 bisa dikatakan tidak valid. Sedangkan untuk butir 1 sampai 13, 15 sampai 17, 20 sampai 23, 25 sampai 35 masing-masing memiliki korelasi yang signifikan dengan total butir karena probabilitas kurang dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan yang signifikan tadi bisa dinyatakan valid. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian reliabilitas. Nah, untuk tujuan dari pengujian ini itu untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Oke, untuk melakukan pengujian ini, pertama-tama kita kembali lagi ke tampilan awal, ke data view. Nah, untuk melakukan pengujian, pertama kita ke menu analyze, kemudian kita cari sort ke bawah, menu scale, dan kita pilih reliability analyze. Oke, di sini muncul kotak dialog reliability analyze. Nah, butir-butir yang ada di sebelah kiri itu kita masukkan ke dalam box item yang ada di sebelah kanan. Itu mulai dari formulir 1 sampai total. Nah, kemudian setelah semua sudah dimasukkan, kita klik OK. Oke, inilah hasil outputnya, bisa dilihat di tabel Case Processing Summary. Nah, pada tabel ini responden yang diteliti pada uji coba kuesioner berjumlah 36, dan semua data tidak ada yang exclude atau dikeluarkan dari analyze. Selanjutnya bisa kita lihat di tabel reliability statistik. Di sini diperoleh nilai alpha Cronbach's-nya adalah 0,758 dengan jumlah pertanyaan 36 butir, dan untuk nilai R tabel untuk diuji dua sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikasi 5%, P sama dengan 0,05 dapat dicari berdasarkan jumlah responden. Oleh karena itu nilai alpha Cronbach 0,758, maka kuesioner yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang cukup erat. Oke, usai sudah tutorial bagaimana cara pengujian validitas dan reliabilitas pada skala Likert. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.